Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fianda Masa ini dari kelas 1B dengan NIM 22272000049. Di sini saya akan bacakan sebuah dongeng yang berjudul Putri Kemarau dari daerah Sumatera Selatan. Dahulu kala di Sumatera Selatan terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Raja Arya. Raja mempunyai seorang putri bernama Putri Jelitani yang biasa dikenal dengan Putri Kemarau, dikarenakan Putri Jelitani lahir di saat musim kemarau. Kini, Putri tumbuh dewasa dengan wajah yang cantik dan hati yang lembut. Pada suatu ketika, kerajaan tersebut dilanda dengan kekeringan yang sangat panjang yang mengakibatkan sawah menjadi tandus, sungai-sungai menjadi kering, bahkan hewan ternak pun banyak yang mati. Akhirnya, bencana kelaparan pun melanda seluruh negeri. Semua hal telah diupayakan, namun semua tidak ada hasilnya. Hal ini membuat raja semakin bingung dan sedih. Ketika raja mulai putus asa, penasihat kerajaan pun datang kepadanya dan memberikan saran agar sang raja pergi kepada Pramala Sakti di tengah hutan gelap. Raja pun pergi ke tengah hutan gelap bersama rombongan kerajaan untuk menemui sang Pramala Sakti. Sesampainya rombongan kerajaan di tempat sang Pramala Sakti, raja pun menceritakan semua masalah yang terjadi di negerinya. Dinda Raja, jalan keluar dari masalah kekeringan ini ada dalam mimpi putrimu, ucap sang Prama kepada sang Baginda Raja. Oh, mimpi putriku, ucap sang Baginda Raja. Benar, semua akan terjawab pada mimpi putrimu. Sang Prama pun menjawabnya dengan sangat tenang. Lalu, sang Raja menjawab dengan tenang kembali, baiklah, akan kutanyakan kepada putriku nanti. Setelah Raja kembali ke istana. Ayah, kau bawa kami untukmu. Ayah pasti lelah setelah perjalanan. Sebenarnya dari mana ayah selama ini? Ucap sang putri kepada Raja. Oh putriku, kebetulan sekali ada yang ingin ayah sampaikan padamu. Ayah telah menemui Pramala Sakti untuk menanyakan jalan keluar dari masalah kekeringan di negeri kita. Ucap sang raja kepada putrinya. Hah? Ayah menemui Pramala Sakti untuk menanyakan terkait masalah kekeringan? Apa yang ia katakan, ayah? Ya, ia mengatakan kalau jawabannya akan datang melalui mimpimu. Putriku, apa kau pernah bermimpi aneh akhir-akhir ini? Setelah merenung sejenak, putri pun membalas. Belum ayahanda, namun alangkah baiknya jika semua masalah ini kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Benar juga perkataanmu, putriku. Perkataanmu itu membuat ayah tersadar. Maafkan ayah, putriku. Malam itu, sebelum tidur, putri pun berdoa. Ya Tuhan, aku mohon berilah petunjuk untuk mengatasi kekeringan di negeri kami. Begitupun doanya. Lalu Putri Kemarau pun tertidur dengan lelap. Di dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita cantik yang tak lain adalah ibunya yang telah lama meninggal. Lalu, ia sangat terkejut dan berkata, Hah? Ibu? Lalu sang ibu pun menjawab, Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri kita akan berubah jika ada seorang gadis yang ikhlas untuk berkorban dan jangan menceburkan dirinya ke dalam lautan. Begitupun ucap sang ibu. Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga putri pun terbangun. Ketika putri terjaga, ia pun bergegas menemui ayahnya dan menceritakan terkait mimpinya tersebut. Esoknya, raja mengumpulkan rakyat di alun-alun untuk menyampaikan pesan dari mimpi sang putri kepada semuanya. Tentu saja, tak ada yang ingin mengajukan dirinya. Tiba-tiba saja, sang putri berbicara dan mengejutkan sang raja pun menerima keputusan sang putri. Mereka segera menuju ke tebing pada malam itu juga. Ayahanda, sebelumnya aku minta maaf atas keputusanku.
dan segala perbuatan yang telah kuperbuat pada ayah sebelumnya. Oh anakku, kau sama sekali tidak memiliki dosa apapun, ucap sang raja kepada sang putri. Ombak berdembur dengan sangat ganas. Tanpa ragu sedikit pun, sang putri terjun ke dalam ombak tersebut dan segera hilang di dalamnya. Begitu sang putri menghilang, awan hitam pun menggelayuti langit yang awalnya tampak cerah. Hujan yang begitu deras. Semua rakyat bersorak gembira. Hujan membasahi tanah yang kering, rumputan yang menguning pun kembali menghijau, dan sungai-sungai yang kering pun terisi kembali. Sang raja terlihat senang, karena akhirnya musim kemarau yang melanda negerinya teratasi dengan turunnya hujan yang sangat deras. Namun, di satu sisi ia pun terpukul, karena telah kehilangan putri satu-satunya yang sangat ia cintai. Baginda raja pun tertunduk, dan ia segera memutuskan untuk kembali ke istana. Karena kelelahan, baginda raja pun langsung tertidur begitu sampai di istana. Malam itu, raja tertidur dengan lelap. Di dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang lain adalah istrinya. Yang istrinya berkata, "Suamiku, putri kita masih hidup. Temuilah ia di tebing. Ia menunggumu di sana." Baginda raja pun langsung terbangun dari mimpinya. Bersama rakyatnya, ia bergegas menuju tebing. Dan ia melihat seorang gadis di ujung tebing, yang tak lain adalah putrinya, Putri Jelitani. "Putriku, benarkah kau putriku? Apakah aku bermimpi? Kau masih hidup?" ucap sang raja. "Iya ayahanda, aku ini putrimu, Putri Jelitani," ucap sang putri dengan hati gembira. Raja pun semakin terharu, mengetahui bahwa putrinya masih hidup. Rupanya sang putri terselamatkan oleh Sang Maha Kuasa, dikarenakan keikhlasan hatinya berkorban demi orang-orang banyak. Setelah itu, ia diangkat menjadi seorang ratu. Putri Jelitani memerintah dengan sangat arif dan bijaksana. Rakyatnya pun ikut makmur dan sejahtera. Pesan moral dari cerita Putri Kemarau ini adalah orang yang ikhlas berkorban demi kepentingan orang banyak akan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.